Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya di Paradigma 45, Sobat Paradigma 45 sebangsa setanah air. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Baik sahabat Paradigma 45, pada kesempatan ini saya akan menampilkan video yang cukup menarik untuk kita simak bersama-sama, yaitu masih terkait dengan polemik nasab dan kelompok Bani Alawi yang hari ini belum begitu menemukan titik terang apakah memang mereka adalah cucu dari baginda Nabi Muhammad SAW, ataukah memang mereka kemudian Bani Alawi ini memang ada tapi bukan cucu dari baginda Nabi Muhammad SAW. Tentu semua kita bersepakat dengan tesis dari Ki Haji Madudin Al-Bantani yang selama ini sudah kurang lebih 1 tahun ini kemudian menjadi sebuah topik yang cukup menarik, bahwa Bani Alawi itu terputus dan tidak tersambung nasabnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan Ubaidillah itu merupakan tokoh fiktif dan tidak ada dalam sejarah yang menyebut bahwa Ubaidillah itu ada dan merupakan anak dari Ahmad bin Isa al-Muhajir. Tentu kita akan bersepakat dulu di wilayah itu, meskipun pada akhir-akhir ini kemudian banyak para petinggi-petinggi NU yang kemudian ingin kemudian melakukan pembelaan-pembelaan atau spekulasi-spekulasi untuk bagaimana mereka membela kelompok dari Bani Alawi ini, entah karena tujuannya apa, atau karena misi apa, ataukah memang mereka ini adalah bagian dari kelompok imigran dan Bani Alawi ini. Nah, terkait dengan hal itu juga kemudian lalu ada sebuah kesaksian dari Kiai Haji Maksum Bondowoso yang bercerita soal almarhum Said Muhammad bin Alwi al-Maliki, yaitu bahwa Kiai Haji Maksum Bondowoso ini bercerita di hadapan Gus Faki atau ke RT Faki Hadiningrat tentang kemudian almarhum Said Muhammad bin Alwi al-Maliki, bahwa Said Muhammad bin Ali al-Maliki ini dia tidak pernah dekat dengan kelompok Bani Alawi, atau bahkan dia tidak mau dekat-dekat dengan kelompok Bani Alawi semasa dia masih hidup, dan dia lebih dekat kepada kiai-kiai alim yang lain, yang kiai-kiai Nusantara atau kiai-kiai Jawa ketika itu. Jadi bahwa dari dulu memang kiai-kiai ini tidak pernah dekat dengan kelompok Bani Alawi, dan memang tidak begitu dekat, dan karena mungkin bahwa mereka arogansinya bukan hanya terlihat pada saat ini, namun memang kayaknya sejak dulu arogansi dari kelompok Bani Alawi atau para habaib ini memang sudah terlihat pada ketika kiai-kiai terdahulu yang sebelum saat ini. Nah, seperti apa kesaksian dari Kiai Haji Maksum Bondowoso ini bersaksi tentang almarhum Muhammad Said bin Alwi al-Maliki ini? Mari langsung saja kita saksikan dan kita simak berikut ini. Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, dia orang paling dekat sama kayak Abu Amar, sama Mbah Hamid, sama Yai. Termasuk dengan Kiai. Masuk Bondowoso, nggak mau ke kampungan. Nanti yang singgah tadi, kalau nanti salaman dulu. Yang dia itu mesti Kiai. Jadi beliau tidak punya orang dekat yang habaib, tidak ada, yang ta'awil tidak ada. Yang di sana ya, mesti yang putra-putra Kiai. Kus yang dia. Yang dipercayai ini semuanya kus-kus, termasuk Bondowoso tidak mau nginep di kampungan, nginep di koncer. Terus ada di Lamongan itu namanya Gus Masud, masih ada. Itu kok saatnya gitu kok buatan Semeru. Gus Masud ini punya keahlian, bisa kontak langsung dengan Syamsul Qadir. Silakan. Oh, itu sering dibawa. Jadi apa-apa langsung Syamsul Qadir jalan. Karena beliau masih itu jalan ya. Sama-sama dengan kita. Ya. Akhirnya satu ketika beliau itu dapat salam dari Syamsul Qadir Jailani. Mas Od sampaikan, saya ngasih hadiah buat beliau. Ambil di kuburannya Sunan Giri. Bukan kuburannya apa ya, bukan. Kuburan Sunan
kainnya orang mati sudah lama betul, sudah putih nggak hitam gitu. Langka ya. Iya, nggak berani buka. Tapi saya sudah dicintai lagi. Oh iya. Iya. Sudah. Apa itu? Maaf, Abu ya dah. Buka. Dibuka telur. Telur bebek putih. Di sini tuh kayak ada batunya dalam di sini. Telur tapi ada batunya. Sudah. Nggak ada petunjuk, nggak ada informasi, taruh aja di tas, kemana-mana dibawa. Sampai di Madura, Abu Yasir sakit parah, panas. Tanyakan sama Mas Od, kenapa sekarang saya merasakan sakit seperti ini? Kenapa? Tanyakan sama hati-hati di Madura. Itu banyak jin Madura yang nyihir. Jin, bukan manusia. Nah, apa obatnya? Obatnya itu, anunya itu, telurnya itu. Nah, sampai di Madura itu tinggal satu yang bunyi, satunya enggak bunyi, satunya bunyi. Loh, kenapa ini kok ini hilang? Tanyakan siapa? Itu tanda Abu yang mau dapat jodoh dari orang Madura. Dapat jodoh dari orang Madura. Waduh, cari. Madura asli. Masih famili saya. Masih keturunan Sunan Giri. Cilani. Nah, terus itu telurnya itu yang buat jambi. Yang ya, terus anunya itu yang kocak dibuka juga ternyata isi merah daging. Ini merah daging. Jadi dibikin terang, dipakai sama Cincin. ya, cincin merah daging. Terus kulitnya dibakar, langsung total sudah. Waduh, sama orang Madura. Obatnya langsung dari Syekh Qadir Jailani. Ceritanya kenapa? Dari dulu nggak pernah punya anak lagi. Sampai kawin banyak orang Malang, orang Jakarta. Sama Malang 5 perempuan semua. Sama Jakarta 4 laki perempuan. Kepingin anak perempuan. Laki. Sudah ada lagi ya Syekh Ahmad. Dan beliau menikahi perempuan Indonesia karena riwayat yang waktu ziarah kelihatan banyak umatnya Rasulullah dari Indonesia itu. Bukan cuma itu, semuanya serba Indonesia. Sangat cinta. Semuanya serba ya. Senang golongan Pak Arab. Nggak ada, Bali nggak ada. Orang Jawa, nggak ada orang. Yang dipercaya itu yang kus-kus itu. Terus tahun berapa itu kakak saya itu ditanya, ente itu anaknya siapa? Bilang anaknya Bulan. Terus apa kakekmu? Bulan. Apa? Yang diajari coba.